Udah rekam. Saya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sastra tradisional. Jadi sastra tradisional adalah salah satu genre di sastra anak. Jadi sastra anak adalah sastra yang berbicara tentang apa saja yang menyangkut masalah kehidupan sehingga mampu memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan itu sendiri kepada anak. Nah, jadi kelompok 8 ini beranggotakan siapa aja? Ayo tebak, nggak tahu ya. Udah. Itu pertama ada Dina Romaningsih, yang kedua ada Isda Maratul, yang ketiga ada Lintang Zafirotul, yang keempat ada Nabila Adriani, dan yang kelima ada saya, Rizky Novendra, dan yang terakhir ada Yusuf Hawari. Jadi pengertian tentang sastra tradisional akan dijelaskan oleh Dina. Jadi saya persilakan Dina untuk menjelaskan apa itu sastra tradisional. Ya, terima kasih Novendra. Sebelumnya kita masuk ke pengertian terlebih dahulu ya. Jadi pengertian sastra tradisional adalah suatu karya naratif yang bersifat rekaan dan berasal dari cerita yang telah mentradisi dan dikisahkan secara turun-temurun. Jenis cerita yang dikelompokkan ke dalam genre ini adalah cerita lama, dongeng rakyat, fabel, mitologi, legenda, dan epos. Next slide. Lalu karakteristik dari genre ini ada 3. Yang pertama berisi pernyataan-pernyataan tema yang ada kaitannya dengan masalah kebaikan dan kejahatan, serta mempertentangkan golongan putih dan hitam. Contohnya pada karya sastra Romeo dan Juliet yang mengisahkan tentang kebaikan dan kejahatan. Dan pada umumnya karya sastra yang mengangkat tema ini dapat dikategorikan sebagai karya yang masterpiece dan bertahan dari masa ke masa. Yang kedua, digemari masyarakat dengan status sosial apapun, dimanapun, dan kapanpun. Karena pada dasarnya setiap orang cinta akan kebaikan dan membenci akan kejahatan. Yang ketiga, genre ini bersifat universal. Terlihat pada banyaknya karya sastra di belahan dunia yang dari zaman dahulu juga mengangkat tema kebaikan lawan kejahatan. Seperti pada kisah dongeng Cinderella. Next slide. Lalu contoh-contoh karya sastra pada genre ini ada banyak. Yang pertama ada dongeng Bawang Merah Bawang Putih. Lalu legenda Malin Kundang. Lalu dongeng Cinderella dan Putri Salju. Lalu ada Romeo dan Juliet. Lalu ada Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Next slide. Dari berbagai jenis cerita yang tergolong ke dalam genre ini, kami mengambil cerita dongeng sebagai bahan diskusi. Mengapa dongeng berperan penting terhadap kognitif anak? Karena dongeng merupakan cerita yang menghadirkan atau menyampaikan ajaran moral. Alur ceritanya progresif, karena untuk memudahkan anak memahami cerita dengan menampilkan konflik yang sederhana, serta pada umumnya memiliki akhir yang membahagiakan. Lalu dongeng ini merupakan bacaan yang menampilkan narator yang mengisahkan cerita yang mampu membuat anak memproyeksikan dirinya terlibat ke dalam cerita, sehingga dapat memicu daya imajinasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Baik, selanjutnya adalah contoh objek karya sastra. Di sini kami mengambil cerita dari Bawang Merah dan Bawang Putih. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kisah dari Bawang Merah dan Bawang Putih ini. Pada suatu hari, pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak bernama Bawang Putih. Akan tapi suatu hari si ibu ini meninggal dan akhirnya hanya tersisalah ayah dan Bawang Putih. Karena ayahnya ini adalah seorang pedagang, akhirnya ia sering keluar rumah untuk menjual dagangannya. Akhirnya Bawang Putih sendirian di rumah. Karena ayahnya ini kasihan terhadap Bawang Putih, akhirnya ia menikah lagi dengan seorang janda. Janda ini memiliki anak yang bernama Bawang Merah.
Akan tapi si bawang merah dan ibu tirinya hanya berbuat baik kepada bawang putih ketika ayahnya tidak ada atau ketika ayahnya pergi. Ketika ayahnya pergi, bawang merah dan ibunya ini bersikap jahat dan menyuruh-nyuruh bawang putih untuk membersihkan rumah sendirian. Nah, next slide. Nah, kemudian suatu hari malangnya ayah bawang putih meninggal dunia dan akhirnya hanya tersisalah 3 orang ini di rumah tersebut. Si bawang merah dan ibunya selalu menyuruh-nyuruh bawang putih untuk membersihkan rumah sendirian, mencuci piring, mencuci baju di sungai, mengepel dan menyapu lantai seperti itu. Nah, pada suatu hari si bawang putih disuruh untuk mencuci baju di sungai. Akan tapi selendang dari bawang merah ini hanyut di sungai. Karena ia tidak mau dimarahi oleh si bawang merah, akhirnya ia menyusuri sungai. Setelah berlama-lama dia menyusuri sungai, akhirnya ia bertemu dengan sebuah gubuk. Di gubuk tersebut terdapat seorang nenek. Si bawang putih ini kemudian bertanya kepada nenek tersebut, wahai nenek, apakah nenek menemukan sebuah selendang? Dan ternyata memang si nenek ini mengambil selendang bawang merah tersebut dari sungai. Nah, kemudian si bawang putih ini bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan selendang tersebut. Nah, kemudian si nenek ini mengatakan untuk membersihkan rumahnya terlebih dahulu atau gubuknya terlebih dahulu. Nah, akhirnya si bawang putih ini membersihkan gubuk nenek tersebut hingga bersih, hingga rapi. Kemudian setelah ia ingin pulang, ia ditawari oleh si nenek tersebut dengan 2 buah labu. Satu labunya ini besar dan satunya lagi labunya kecil. Nah, sebenarnya si bawang putih ini ingin menolak dari tawaran tersebut, tapi karena ingin menghormati, akhirnya dia mengambil labu yang kecil dan mengucapkan terima kasih kepada nenek tersebut. Kemudian dia pulang ke rumah. Next slide. Ini gambar yang tadi ya, kejadian yang tadi bertemu dengan nenek tersebut. Nah, kemudian si bawang putih ini sampai ke rumah dan kemudian membuka labu tersebut untuk dimasak, niatnya seperti itu. Tapi ternyata di dalam labu tersebut terdapat banyak harta dan permata, harta emas dan permata. Nah, kemudian si bawang merah dan ibu tirinya melihat hal tersebut dan mengambil emas dan permata tersebut. Dan kemudian bertanya kepada bawang putih, bagaimana kamu bisa mendapatkan labu ajaib ini? Kemudian si bawang putih menceritakan setiap kejadian yang ia alami hari itu. Kemudian si ibu tirinya menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama persis dengan si bawang putih. Kemudian si bawang merah ini keesokan harinya sengaja menghanyutkan selendangnya. Kemudian dia menyusuri sungai. Setelah lama menyusuri sungai, ia akhirnya bertemu dengan gubuk nenek yang sama memberikan labu kepada bawang putih. Kemudian dia bertanya kepada si nenek tersebut, apakah selendangnya juga ditemukan oleh si nenek. Ternyata benar, nenek juga mengambil selendang tersebut. Dan kemudian ketika dia disuruh untuk membersihkan rumah, tapi bawang merah ini hanya melakukannya dengan bermalas-malasan. Dia tidak membersihkan rumah dengan benar, dengan rapi seperti itu. Nah, ketika dia mau pulang, dia pun juga minta labu dari nenek tersebut. Nenek tersebut juga memberikan pilihan kepada si bawang merah, ingin mendapatkan labu yang besar atau labu yang kecil. Nah, si bawang merah ini mengambil labu yang besar dengan harapan harta dan permata emas tersebut juga lebih banyak. Namun, ketika dia sampai di rumah, next slide. Nah, si bawang putih disuruh untuk pergi agar tidak mengambil hartanya bawang merah dan ibu tirinya. Nah, si bawang merah dan ibu tirinya mengunci diri di kamar dan kemudian membuka labu yang besar tersebut. Namun, akan tapi ternyata setelah dibuka, yang muncul hanyalah ular, kalajengking,
dan hewan-hewan yang menjijikan lainnya. Hewan-hewan tersebut pun juga langsung menyerang ibu tiri dan bawang merah. Demikian kisah dari bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Oke, yang selanjutnya yaitu next. Ini slide-nya mana? Selanjutnya yaitu mengapa sih objek bawang merah bawang putih tadi layak disebut sebagai karya sastra anak? Di sini saya akan mencoba mengidentifikasi objek tadi mengapa disebut sebagai karya sastra anak. Next. Di sini pada cerita bawang merah dan bawang putih dikatakan sebagai karya sastra anak karena memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bahasa yang sederhana. Di sini pada cerita bawang merah dan bawang putih menggunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan jenis kosakata yang semestinya dikuasai oleh anak-anak dan dengan mengasumsikan dekat dan akrab dengan kehidupan anak-anak. Yang kedua yaitu gaya bahasa yang konkret. Di sini pada cerita bawang merah bawang putih menggunakan gaya dan kata bahasa yang konkret sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Hal ini dikarenakan anak-anak belum mampu berpikir keras maupun memahami sebuah majas. Yang ketiga yaitu jumlah tokoh tidak terlalu banyak. Pada objek cerita ini menampilkan tokoh yang jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu tidak melebihi dari 6 tokoh. Ini dimaksudkan agar tidak membingungkan anak-anak dalam memahami alur cerita yang tergambarkan lewat rangkaian peristiwa yang ada. Dalam kisah bawang merah bawang putih ini terdiri dari 5 tokoh, yaitu bawang putih, bawang merah, ibu tiri bawang putih, ayah bawang putih, dan nenek. Yang keempat yaitu penokohan dari tokoh sangat tegas. Dan di sini penokohan atau karakterisasi tokoh dilakukan dengan tegas dan langsung menggambarkan wataknya dengan dilengkapi oleh penggambaran fisik dengan jelas dan sangat menonjol. Karakterisasi ini juga dilakukan melalui penggambaran tokoh melalui tokoh-tokoh dalam alur cerita tersebut. Motivasi dan peran yang diemban para tokoh digambarkan dengan tegas secara imajinatif, seperti pada kalimat ini. Kini ibu tiri dan bawang merah bersikap semakin jahat pada bawang putih. Sangat jelas terlihat kalimat tersebut bahwa bawang merah dan ibunya sangat jahat. Yang kelima yaitu alur yang simpel. Pada cerita ini mengandung alur yang bersifat linier dan berpusat pada satu cerita sehingga tidak membingungkan anak-anak. Rangkaian peristiwanya dikisahkan dengan cara yang tidak kompleks dan menunjukkan hubungan sebab akibat yang diungkap secara jelas dan digambarkan secara hidup dan menarik. Contohnya, jika kita rajin dan berbuat baik seperti bawang putih, maka kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Dan dalam kisah ini, bawang putih karena kebaikannya dia mendapatkan emas. Sedangkan bawang merah yang hanya ikut-ikutan dengan bawang putih, dia malah mendapatkan hal yang buruk, yaitu digigit ular dan kalajengking dan hewan-hewan yang menjijikkan lainnya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Nabila. Selanjutnya adalah beberapa usia anak yang pantas untuk membaca karya bawang merah dan bawang putih ini. Bawang ini pantas dibaca mulai usia 4-5 tahun, karena di fase salah satu perkembangan anak yang pada usia ini seringkali membuat orang tua bingung. Terlebih untuk anak usia 4-5 tahun. Di fase usia ini anak sudah mulai masuk ke dalam fase di mana mereka akan mulai menunjukkan rasa ingin lepas dari ikatan orang tua mereka. Mereka ingin bergerak dengan bebas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu keinginan mereka yang lepas dari orang tua inilah yang membuat munculnya rasa inisiatif mereka dalam diri mereka, namun juga menimbulkan rasa bersalah yang seringkali membuat anak menjadi lebih mudah sedih atau bahkan marah karena apa yang dikerjakan tidak sesuai.
dengan hasil yang diharapkannya. Jadi pada usia ini anak sudah mulai ada rasa emosionalnya. Next. Terus berikut ini adalah perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak-anak usia 4-5 tahun. Yang pertama adalah mengidentifikasi warna-warna yang lebih kompleks. Lalu yang kedua adalah sudah mulai bisa menggambar bentuk orang. Lalu yang ketiga, menggambar benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan. Terus yang keempat, mereka sudah bisa berhitung dari 1 sampai 5. Terus yang terakhir, mereka sudah mengetahui dan memberitahu di mana tempat tinggal mereka. Terus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf. Ya, kemudian lanjutan dari tahap perkembangan anak, yaitu dalam perkembangan kognitif anak, yaitu pada usia 4-5 tahun, anak sudah memulai memahami hukum sebab akibat, yaitu dalam cerita bawang merah dan bawang putih, anak dapat memahami bahwa bawang putih adalah tokoh yang baik, karena bawang putih membantu nenek tersebut, kemudian mendapatkan labu dan labu itu berupa emas. Sedangkan bawang merah, ia melakukan perbuatan yang jahat, yaitu karena keserakahannya, bawang merah melakukan apa yang dilakukan bawang putih. Alhasil, ia mendapatkan sebab akibat, yaitu yang berupa kejahatan, yaitu labu yang ia dapatkan yaitu tidak berisi emas, akan tetapi berisi kalajengking dan ular yang menggigit. Itu saja dari saya, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, jadi sastra tradisional adalah karya naratif yang berupa rekahan yang diceritakan turun-temurun. Jadi salah satu karya tradisionalnya yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih yang dijelaskan tadi. Jadi dongeng ini pantas dibaca atau diceritakan untuk anak usia 4-5 tahun karena alurnya sederhana, penokohnya tegas, dan terdapat ajaran moral. Jadi kenapa sih dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih ini cocok untuk anak usia 4-5 tahun? Karena anak pada tahap ini yaitu tahap pra-operasional. Jadi tahap ini tuh berlangsung mulai usia 2 tahun sampai 7 tahun. Jadi tahap ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Jadi tahap ini tuh lebih bersifat egosentris dan intuitif. Pemikiran pra-operasional terdiri dari 2 subtahap, yaitu tahap fungsi simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Subtahap fungsi simbolis terjadi di usia 2-4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil secara mental mulai mempresentasikan objek yang tidak hadir. Ini memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi baru. Jadi perkembangan bahasa yang mulai berkembang dan kemunculan sifat bermain adalah contoh dari peningkatan pemikiran fungsi simbolis. Jadi anak kecil mulai mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, awan, dan sebagainya di pokoknya benda-benda di dunia ini ya. Jadi dalam imajinasi mereka itu matahari warnanya biru, langit berwarna hijau, dan mobil melayang di awan. Jadi simbolisme yang sederhana tetapi kuat tidak berbeda dengan lukisan abstrak. Jadi di usia sekolah dasar, jadi lukisan anak ini tuh menjadi makin realistis dan rapi dan persis. Jadi itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 8 yang sudah mempresentasikan apa itu sastra tradisional dan contoh karya sastra tradisional dan peruntukannya untuk anak usia berapa. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kesimpulan. Nah, nanti ya recordnya udah di ini recording mana sih? Stop recording.
Ya, ini cuma di pause doang. Stopnya mana sih?